kampanye budaya positif dari SDN Semen 4 Kecamatan Parang Kabupaten Ngawi yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Joko Edi Purwanto Sarjana Pendidikan. Dulu sebelumnya Bapak Ibu perlu dilindungi seksama. Kegiatan ini adalah suatu kegiatan untuk memberikan nilai positif bagi Bapak Ibu guru yang masih aktif dan yang mendekati purna. Sebagai saksi kita semuanya nanti, mudah-mudahan kegiatan ini meningkatkan kita, menambah kreatif kerja kita dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di SDN Semen 4 ini, sehingga pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di Semen 4 ini dengan adanya kegiatan kampanye budaya positif merupakan salah satu kegiatan memotivasi bagi kita semuanya, baik sebagai narasumber, Bapak Ibu sebagai pendengar, ini bisa diambil manfaatnya, kalau kemudian bisa ditularkan kepada anak didik kita semuanya dan bisa diamalkan di kelasnya kita masing-masing. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu bersedia mengikuti kegiatan kampanye ini. Betul kepada Pak Joko, saya ucapkan selamat melaksanakan tugas, memberikan ilmunya yang positif kepada Bapak Ibu semuanya. Dulu saya berkati, saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu guru semuanya. Yang saya hormati Bapak Sucipto Satu Sekolah SDN Semen 4, yang saya hormati teman-teman semuanya dari komunitas praktisi, ini namanya komunitas praktisi SDN Semen 4 yang dimana sebagai tempat untuk bebas ini berkolaborasi dengan teman-teman guru. Nah, dari sini Bapak Ibu guru semuanya, saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas waktunya. Mohon maaf mengganggu dalam hal ini. Saya di sini sebagai calon guru penggerak dari BPBG Jawa Timur angkatan yang ke-7. Saya sendiri Joko Edi Purwanto dari SDN Semen 4 akan membawakan sebuah materi yang dimana bagian dari pendidikan guru penggerak, yaitu budaya positif. Nah, Bapak Ibu guru semuanya, dari sini nanti ya kita akan membahas tentang beberapa hal terkait dengan apa itu namanya budaya-budaya positif yang harus dilakukan dan mungkin menjadi dasar-dasar kita sebagai seorang guru, yang dimana sesuai dengan makna atau mungkin pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara bahwasanya pendidikan itu adalah penyemaian benih-benih budaya, yang dimana kita sebagai seorang guru harus bagaimana menciptakan budaya-budaya sesuai dengan zamannya. Nah, Ki Hajar Dewantara sendiri juga mempunyai sebuah pemikiran yang dimana kita sebagai seorang guru harus melakukan hal yang dimana berhamba kepada siswa, yang dimana siswa itu tentunya akan mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang perlu kita berikan satu hal kebutuhan itu, sehingga mereka tidak keluar dari yang namanya nilai-nilai kebajikan. Ya, ini salam dari kami. Salam dan bahagia ini adalah salam dari kami, salam guru penggerak, yang dimana mempunyai salam penggerak. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Dan di sini artinya ketika di awal seorang guru penggerak, sebagai calon seorang guru penggerak ini awalnya memang saya itu baca-baca di portal SIM PKB, yang dimana terkait dengan guru penggerak, yang dimana di dalamnya ternyata sangat menarik tentang hal ini, sehingga saya tergerak untuk bagaimana itu ikut mendaftar untuk bagaimana menjadi seorang guru penggerak. Berikutnya bergerak, artinya
melakukan sebuah perubahan, melakukan sebuah tindakan yang dimana harus saya lakukan untuk kepentingan kita bersama, bukan untuk kepentingan saya, akan tetapi untuk kepentingan kita bersama. Khususnya paling kecil di sini di SDN Semen 4. Menggerakkan di sini diharapkan saya mampu menggerakkan, walaupun sekecil hanya 1 orang 2 orang, itu bagaimana bisa menggerakkan untuk menciptakan suasana budaya-budaya yang positif. Ya, pertanyaan teman sekalian. Ya, Bapak Ibu, sebelum saya membahas hal-hal yang lebih mendalam lagi, ada satu pertanyaan. Jawab dalam hati atau langsung dijawab ini? Pertanyaannya yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Setuju. Wah, ada yang setuju, ada yang tidak, ada yang ragu-ragu, dan sebagainya. Iya, silahkan, boleh dijawab dalam hati, boleh. Nah, oh iya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju, oh, setuju. Nah, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Setuju. Sudah dijawab oleh Bu Hari ya. Nah, tapi nanti lebih mendalamnya mari kita pelajari bersama-sama. Topik pada pertemuan kita di hari ini adalah yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi hukum dan penghargaan restitusi. Ini yang paling baru menurut saya itu adalah restitusi. Kalau kita motivasi seringlah kita mendengar, kita hukuman sangat sering sekali. Untuk penghargaan juga sering lah. Sering kita itu mendengar kata-kata penghargaan dan seperti itu. Restitusi ini bagi saya itu sangat baru dan ini harus tak sampaikan kepada penjenengan-penjenengan sehingga nantinya kita sama-sama satu kata lah. Kalaupun tidak satu kata ya mungkin kita bisa debat-debat sedikit lah tentang hal itu. Boleh kayak gitu. Manusia itu pasti akan berbeda, itu pasti. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Nah, nanti dari sini saya berharap kita bisa membentuk keyakinan kelas itu seperti apa kita pelajari. Yang keempat, membutuhkan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia ini harus kita pahami bersama-sama. Kalau di kurikulum Merdeka di sana sering disebutkan kita harus memenuhi kebutuhan anak-anak. Kebutuhan itu seperti apa? Dari sini nanti akan saya jabarkan mengenai bagaimana. Ada 5, nah, itu nanti saja. Berikutnya ada restitusi. Restitusi itu apa? Ada 5 posisi kontrol. Nah dari sini nantinya penjenengan itu berada di posisi mana Pak? Sebagai renungan saja, kalau bisa menjalankan ya alhamdulillah kita jalankan bersama-sama. Mudah-mudahan SDN Semen 4 semakin bagus. Dan ini akan membawa dampak, kalau menurut saya akan membawa dampak yang sangat luar biasa. Berikutnya yang keenam adalah restitusi, segitiga restitusi. Nah, masih sama restitusi, tapi di sini adalah langkah berikutnya. Tindak lanjutnya adalah segitiga restitusi. Oke Bapak Ibu semuanya, mari kita bahas satu persatu tentang hal atau topik pada sore hari ini. Ya, pembelajaran 1 adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, perubahan paradigma. Kegiatan yang pertama yaitu ada satu kegiatan yang dimana harus penjenengan lakukan ini. Nah, yang nanti saya tidak akan mengirim penjenengan ke arah saya, tidak. Saya tidak bisa mengontrol penjenengan. Penjenengan juga tidak akan bisa mengontrol saya. Ini saya katakan A dan B nanti. Saya katakan A dan B. Monggo ini salah satu anu Pak. Nah, sebagai sampel malam 3. Saya bacakan di mana tugas penjenengan. Oh iya. Ada A dan B. Anda dan teman Anda. A itu Anda, B itu adalah teman Anda. Sobeklah kertas secari kertas kecil, tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Silakan dituliskan Bapak Ibu. Nah, salah satu yang membawa kertasnya dituliskan, silakan dituliskan. Jadi, monggo. Nah, kita masih di monggo. Saya bacakan sekali lagi. Nah, silahkan ditulis benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala. Jangan ada yang teman dekatnya, jangan ada yang tahu.
Jangan tahu. Nah, jangan tahu. Langsung digenggam. Setelah ditulis digenggam. Genggam seerat mungkin. Digenggam seperti gambar. Digenggam. Kertasnya itu, tulisannya itu digenggam. Nah, digenggam. Iya betul digenggam. Nah, selanjutnya teman B, nah yang di sampingnya mempunyai tugas. Nah, teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Anggap itu sangat berharga loh ya, sangat berharga. Silakan dibujuk, silakan dirayu, silakan dibuka dia, silakan. Nah, silakan merayu, menghardik kita. Ini apa orang tua nanti, nah dan sebagainya. Oke? Merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Pertanyaannya, sudah? Silakan dikerjakan. Monggo, dikerjakan. Nyata saja, enggak apa-apa. Nah, silakan. Iya, silakan. Dan dibuka. Oke. Nah, silakan. Loh, tidak buka. Nah, terserah penjenengan. Nah, terserah ini. Sudah. Ini yang menggenggam siapa saja ini? Pak Mukhya, Bu Rahayu, sama Bu Titi. Nah, silakan yang lain itu merayu Bu Titi atau bagaimana caranya untuk bisa membuka itu. Silakan. Iya. Nah, ada yang mau nyuap ini. Wani piro ya. Iya. Oke, sudah. Apa yang terjadi? Khususnya yang membuka, yang menggenggam. Putih. Tidak diminta oleh Pak. Diminta. Pripun Bu Rahayu? Enggak boleh. Pripun? Oh, tidak diizinkan. Iya, Bapak Ibu semuanya, itu hanya sebuah kegiatan. Itu semua hanya sebuah kegiatan yang dimana merupakan perubahan paradigma kita. Bahwasanya kemauan, kekuatan dan sebagainya itu milik kita. Sama ketika kita menghadapi siswa. Nah, sama ketika kita menghadapi siswa. Siswa itu akan nurut kepada kita apabila dia itu membuka diri. Walaupun kita itu ngoyo sebagaimanapun juga, kalau mereka tidak membuka diri, kita tidak akan bisa berbuat apa. Betul gitu. Nah, jadi sekali lagi kekuatan itu pada diri kita, bukan untuk orang. Nah, dipaksa koyo ngopo. Nah, gak pengen moco terus kon piye tuh? Mau moco kok kon moco ya. Itu artinya kekuatan itu ada pada diri kita. Itu satu kegiatan kayak gitu ya. Berikutnya, di sini ada masih perubahan paradigma. Berikutnya adalah teori kontrol, teori pilihan, ilustrasi kontrol. Dari sini ada sebuah ilusi. Kita di sini selalu membayangkan ilusi. Kita punya ilusi pasti. Guru itu mengontrol murid, benar tidak? Benar. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa kita itu tidak bisa mengontrol. Wong njaluk kuwi kira diwenehi kok arep kontrol wong. Oh ya tahu. Nah, betul kan? Nah, artinya dari sini realita yang ada bahwa kita itu tidak bisa mengontrol orang. Kita itu tidak bisa mengontrol murid. Ilusi yang berikutnya bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contoh ini. Kelas berapa ya? Kelas saya. Saya kritik luar biasa. Kalau di kelas 4B ini siapa ini? Kita kritik luar biasa. Tujuan kita sebenarnya apa? Ya baik. Iya. Nah, tapi sebenarnya kita sendiri pun kalau kita itu mengkritik mereka akan selalu melakukan segala sesuatunya di jalur yang salah terus. Aku nek gak disalahne ora arep mlaki salahne. Betul. Ini yang terjadi nanti berikutnya. Ilustrasi berikutnya adalah bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Belum tentu juga. Karena pada dasarnya semua tindakan itu punya tujuan. Menurut Anda jelek, tapi dia punya tujuan.
Nanti berikutnya nanti penjenengan akan mengetahui. Ilusi berikutnya adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini kalau kita punya pemikiran pasti seperti itu. Anakku yang kudu manut aku, orang manut itu memaksa kan jadi sopor. Nah ini yang terjadi. Sedangkan manusia dilahirkan itu pasti berbeda. Kita tidak akan bisa. Nah itu lanjut. Nah di sini ada sebuah stimulus respon. Kita sering melakukan hal ini, pasti kita selalu melakukan hal ini. Kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Sering itu, terus juga saya dengan Busati debat seperti itu. Itu karena ini. Sedangkan realitanya adalah kita itu tidak bisa hal itu. Nah, mengapa kalau kita tidak memilih, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia? Alangkah indahnya kalau seperti ini, gitu. Nah, jadi tidak akan berdebat-debat lah. Memang gue punya pandangan ini, yo, monggo. Aku punya pandangan ini kok, yo, aku sama juga. Boleh kan itu? Boleh. Lanjut. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita selalu melakukan penilaian kepada anak kita, kepada siswa kita. Itu selalu. Bikinnya apa? Lah iso-iso jadi piye ya? Sedangkan semua perilaku memiliki tujuan. Ditanya dengan benar ke dalam hatinya, dia pasti punya tujuan. Jangan ini apa? Nah, umumnya kasarnya umumnya dia foto muline baru misi ngapik nyapa. Iya, ini saya tuh bener-bener saya mengajar mulai dari sukuan sampai sekarang udah lama. Jadi goblok. Saya tuh pusing kayak oleh lah mendengar kayak gini. Masya Allah, salahku daerah kamu keperluan. Ini yang terjadi. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, sedangkan yang saya katakan tadi di awal tadi paradigma kita, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Burayu, bos suapa 1 juta ini lebaran kulit apa? Ya urusan tak buka orang lah, urusan sudah. Nah itu. Nah, jadi orang lain tidak bisa mengontrol kita. Yang bisa mengontrol kita itu adalah diri kita. Siswa juga demikian. Nah, berikutnya, pasangan ada pada saat bujukan gagal. Wah, awas. Sesuk antara ya betul. Nah, mengapa kita itu tidak melakukan sebuah kolaborasi, konsensus, penciptaan pilihan-pilihan baru, nyambung bukan bareng bae. Ini nyambung tuh gak tahu enggak kalau kita sebagai sama teman kerja ya berarti kita ya mari kita duduk bareng ngomong bareng. Berikutnya ada model berpikir menang kalah. Jadi selama ini kita itu selalu seperti ini. Nah, kita itu selalu seperti ini. Menang dan kalah. Itu selalu di dalam kehidupan kita. Nah, mengapa kok kita itu tidak berpikir menang dan menang? Wis yo menang, Pak dengan PR menang. Iya. Jadi ini pemikiran kayak gini itu benar-benar melumpuhkan saya ini. Maka dari itu saya tuh hari-hari ini mungkin ya saya katakan mengeluh ya, lumayan mengeluh ya, menghadapi anak yang di awal saya tuh juga merasa selama ini saya melakukan dan itu berhasil. Saya tuh debat ramai dengan ini permasalahan di bab ini dengan profesor buku itu, dengan apa itu namanya fasilitator saya yang piantun Tuban itu. Saya tuh debat ramai dengan Bu Triana di SMP 3 penulis di perpustakaan Kabupaten Daerah kami itu. Saya debat ramai juga. Nah, tentang permasalahan itu, saya itu menciptakan anak yang dimana dia peringkat 1 di SMP 2 Ngawi, dia peringkat 1 di Kabupaten Ngawi untuk cerdas cermat dengan metode saya, benar. Tapi di sini, masya Allah, saya salah. Nah itu, kita lanjut. Nah, berikutnya, menurut penjenengan Bapak Ibu, disiplin itu bagaimana? Mentaati aturan, apalagi? Waktu sesuai dengan waktu. Pokoknya yang sing berbau hubungan patuh pada kita. Nah, jadi disiplin mana? Disiplin itu sebenarnya bahasa disiplin itu kan dari bahasa Latin ya, disiplina, yang artinya adalah belajar. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang ada, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, nah ini yang terjadi. Makna disiplin itu telah berubah
menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nonton dia selama ini. Nah, ini yang harus dirubah. Ya Bu, saya tuh kadang-kadang bayangkan ya Allah, kalau saya itu hanya guru biasa saja tuh, Tropoyo itu semua. Pertanyaan yang sangat mendalam. Kita itu hidup di zaman kolonial 350 tahun. Belum saat ini, selama Orde Baru saat ini juga kita itu berada di ruangan yang dimana penuh dengan pendidikan kolonial zaman dulu. Sehingga lumayan berat, tapi tidak apa-apa. Ini harus dilakukan. Nah, seseorang pada ini tadi. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai, apa pencapaian suatu tujuan yang mulia. Tetapi kita di sini hanya menurut diri kita. Ini yang harus kita lanjut. Nah, dari sini yang terakhir ini di pelajaran 1, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat positif manusia, merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal, menyeluruh. Jadi tidak memandang budaya, tidak memandang suku dan sebagainya. Nah, dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Dari sini ini harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Nah, setiap perilaku atau perubahan memiliki tujuan. Tadi yang sudah disampaikan. Ini merupakan teorinya dari Dr. William Grisser pada teori kontrol. Berikutnya dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik, motivasi yang ada dalam diri kita akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini teorinya Daniel Gossett. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini yang kita hari ini benar-benar selalu kita gembar-gemborkan ini. Nah ini, jadi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini sejarah rapor DPR siapa? Mandiri, benaral kritis, berkepentingan global, bergotong royong, kreatif. Ini sebenarnya mulai luntur. Maka dari itu perlu kita kaji kembali, perlu kita kembangkan kembali sehingga muncul hal-hal seperti ini. Oke, untuk pelajaran 1 sampai di sini mungkin. Ini ada yang mau bertanya dulu, monggo. Atau saya lanjutkan? Lanjut ya? Lanjut. Oke, terima kasih. Itu berikutnya adalah pelajaran 2, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Langsung saja di sini ya. Dari sini ada 3 motivasi perilaku. Jadi manusia itu perilakunya ada 3 ini secara mendasar. Secara garis besar ada 3 ini. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, untuk menghargai diri sendiri. Ini kalau kita itu sering menghadapi siswa kita yang sering berhadapan dengan siswa-siswa yang bermasalah, pasti ini. Kalau ada seorang siswa yang bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Orang ini bermotivasi perilakunya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Dan motivasinya adalah motivasi eksternal. Motivasi eksternal. Jadi bukan dari dalam dirinya. Ini sehingga di kehidupannya selalu tidak nyaman. Selalu tidak nyaman. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apabila ada sebuah pertanyaan, apa yang akan saya dapat apabila saya melakukan? Pak Bapak ingatkan upah-upah ini bagian dari motivasi dari luar juga. Nah, wangi piro, nah sebagainya ini adalah. Nah berikutnya yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah dari 3 ini penjenengan kira-kira itu pilih perilaku yang mana? Menghargai diri sendiri, luar biasa, luar biasa. Dan inilah motivasi internal yang harus kita kembangkan pada anak-anak kita, sehingga akan muncul yang namanya disiplin positif. Nah, ini harus kita kembangkan pada anak-anak kita, sehingga mereka ada kita, tidak ada kita. Karena selama jam 1 sampai sekarang jam
14 lah, jam 14 itu bersama dengan kita. Di rumah itu sudah tidak bersama dengan kita. Makanya sekarang berkembang di masyarakat. Wong tuane kalau guru ini lebih tinggi guru ini ngomong sekali-kali jelas segala. Ini karena kita selalu menjejali hal-hal dua hal ini. Tidak memberikan hal ini. Nah, jadi itu. Oke, saya lanjut ya. Jadi kita harus mengembangkan untuk menghargai diri sendiri. Kita harus mengembangkan, memotivasi anak-anak dari dalam. Lanjut. Nah, dari sini ini yang saya katakan apa itu namanya sebuah kontrol diri itu tadi, memerdekakan diri. Jadi merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini yang dari internal tadi. Ki Hajar Dewantara itu luar biasa, pemikirannya sangat luar biasa. Jadi pemikiran-pemikiran seperti ini zaman sekarang seakan-akan terlupakan. Kita itu hanya butuh, pokoknya itu bisa. Pokoknya ini wow lah, pokoknya ini wow. Ya, kita lanjut. Ya. Berikutnya, kalau tadi permasalahan apa itu namanya tadi? Motivasi atau perilaku hidup. Nah, sekarang kita lanjutkan pada dihukum oleh penghargaan. Ini yang menjadi perdebatan selama ini. Ini juga menjadi perdebatan saya. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku tanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi wah mereka tidak dapat melakukannya. Dia sepele yang koma. Atau mereka tidak akan memilih selalu melakukannya. Ini apa itu Alfikon yang menjadi teorinya Alfikon. Alfikon juga mengatakan bahwasanya mengungkapkan bahwasanya penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang. Ini tadi yang saya katakan di depan tadi bahwa mengontrol orang itu tidak mungkin bisa. Jadi kalau kita tuh mengontrol seseorang, kita itu sudah sangat tidak menghargai mereka. Nah itu. Jadi dari sini saya ulang sekali, mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut kaum juga, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi kita itu harus benar-benar bisa memotivasi anak-anak kita untuk belajar. Yang dimana belajar itu adalah penghargaan. Jangan sampai belajar itu karena sebuah penghargaan. Belajar itu ada sebuah motivasi eksternal, intinya seperti itu. Nah, saya lanjutkan dari sini. Kon selanjutnya juga mengungkapkan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya. Ini hasil pengamatan dari dari teori kuantum tadi, Alfikon. Nah, itu. Ini teori yang pertama, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Nah, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Pengaruh jangka panjang dan jangka pendek, penghargaan efektif jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Itu. Jadi penghargaan ini sangat efektif kalau dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan, yang lebih luar biasa lagi serta kehilangan motivasi yang mendalam. Jadi mereka itu akan melakukan sesuatu apabila nenek ngomong upain di uang biro dan sebagainya itu. Nah, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, ini yang luar biasa ini. Maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari awak diri berbuat baik ke orang. Ini yang terjadi. Jadi ini menjadi sebuah perdebatan dan saya kalahnya di sini. Nah, karena menurut saya hampir sama lah dengan Bung Herlan. Aku mau tetap bayar. Oke, kita kembali. Nah, di sini penghargaan yang menghukum. Penghargaan menghukum itu penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Itu sangat jelas. Sangat real. Bu Nurul itu hadiah. Bu Jambar tidak. Kelingan berpisah. Iya. Lihat. Perasaannya gimana loh ya? Ya kadang tuh saya tuh juga kalah di sini. Saya oke, saya terima. Jadi ini masuk akal. Nah itu. Misalnya dalam sistem ranking
mereka mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dukung. Banyak apa ini kok bisa ranking lo ya. Terus dekor ini, jadi nggak aku mesti DPT setia tuh. Segala makhluk. Mesti diwarnai gitu kan. Dan sebagainya ya kan. Nah itu memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Jadi mengontrol seseorang itu suatu hal yang dimana sangat merugikan orang. Nah berikutnya, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jadi nek untuk menurut zaman saya dulu, saya tuh kalau mau ulangan semesteran atau ulangan 1 bulan dulu, aku mesti ada panas. Suardi kok terus tanya. Nyapa to, obat ulangan to le. Nah. Mbok. Kowe mesti nek arep ulangan mesti lho. Nah, ini bagian dari hukuman. Karena saya mengejar peringkat saya yang 3 besar, 5 besar itu tadi, konek mudun mesti seneni. Mesti diseneni. Wong nilai 6 seneni. Mesti kepok ya kan. Nah, itu dia menjadi masalah. Nah, jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Ini pasti. Ini yang terjadi pada saya ya, merasa dihukum. Saya itu pernah di kelas 4. Guru saya itu Pak Jemon. Nggak pernah masuk. Matematika saya nilai 4. Karena ketika ulangan saya tuh nggak tahu sama sekali. Ini KPK yo, MPB yo di kelas lagi. Nilai saya 4. Wah, ini orang tua saya marah yang luar biasa ini. Ini yang menjadi sebuah hal yang dimana perlu mulai sedikit demi sedikit kita tinggalkan dengan memberikan motivasi. Terus apa itu namanya? Penggantinya apa? Nanti kita lanjut, di sana ada penggantinya. Lanjut. Di penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi kalau kita itu selalu melakukan apa itu memberikan penghargaan, akhirnya dia tidak akan melakukan hal yang dimana ketepatan itu tidak akan terjadi. Penghargaan tidak efektif. Jadi kalau kita selalu memberikan penghargaan, lama-kelamaan ini tidak cocok. Contoh ini kelas 1. Pertama diberi bintang. Bintang 1, bintang 2, bintang 3. Nah, besoknya kalau tidak diberi bintang, dia tidak akan mau. Dia tidak akan mau untuk bagaimana melakukan sesuatu yang dimana sesuai dengan sebenarnya kebutuhan dia. Karena tidak mendapatkan bintang. Ini yang dikatakan sebagai tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Itu ada yang bisa katakan. Bunuh itu dapat, biar tidak pasti kan. Nah, bunuh itu aku ya kan. Nah, ini yang terjadi ya. Itu. Kita lanjutkan. Berikutnya masih sama lanjutnya tadi. Penghargaan menurunkan kualitas. Jadi kalau kita itu di awal mungkin mendapatkan penghargaan, kita jatuh kemana-mana. Karena tidak mendapatkan penghargaan akhirnya jalan penuh sungguh. Nah itu. Berikutnya penghargaan mematikan kreativitas. Kalau tidak ada penghargaan, kita tidak akan berkembang. Itu yang menjadi suatu permasalahan di penghargaan. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, dari sini penghargaan itu akan apa ya? Tidak mengembangkan jiwa untuk apa ya? Untuk berkembang pada diri kita, tapi malah mematikan itu. Allah itu apa? Mulai kakek pola ngesel-ngeselin. Iya. Nah, dari sini apa itu Bapak Ibu guru semuanya? Harapan kita bersama-sama lah ya, karena saya itu berdiri di sini untuk SDN Semen. Nanti pun untuk SDN Semen. Nah, jadi kita bisa lah mengurangi hal-hal seperti ini nanti. Sedikit demi sedikit, tidak bisa kita langsung berubah total, tidak bisa. Lanjut. Bentuk program kebajikan apresiasi ini sebagai penggantinya. Pengganti dari penghargaan itu, mari kita bersama-sama memberikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa. Yang pertama, pengakuan secara khusus. Jadi dia itu contoh, Mas Gifari itu pandai di matematika, dia apresiasi. Oh, luar biasa di dalam matematika, tapi kurang di dalam bahasa Indonesia dan sebagainya. Makanya apa itu namanya? Rapor kita berbunyinya kayak gitu. Ada 2 hal, tertinggi sama terendah. Berikutnya yang kedua, memberikan pengakuan itu secara pribadi. Oh, jadi war-warane itu sama sekali halnya menjustice. Nah, secara pribadi, kalau saya, mohon maaf ya, kalau saya itu sambil mengambil rapor itu tak bisiki orang tuanya, gini. Jadi harus seperti ini. Nah, itu secara pribadi. Berikutnya pengakuan kepada semua murid bergantian.
suruh maju. Mungkin kita itu capek ya, sama. Saya itu kadang pulang melimpot-limpot ya Allah, karena menghadapi satu persatu dan mereka punya karakter yang beda. Oponnya pas gambar ya Allah. Ini yang membuat saya itu bukan orang seni. Jadi iki api, mau tak biji pulung-pulung nih. Jadi api ini. Iya, ini jadi masalah ya. Ya berikutnya berikan pengakuan secara konsisten. Jadi terus menerus, jangan sampai apa itu hari ini beri pengakuan, besok ketika mengerjakan diumbar wae. Nah itu mereka tidak konsisten akhirnya. Alah, engkau malah diumbar itu. Berikutnya fokus pada proses. Jadi kita harus berkeliling dan berkeliling untuk murid dan murid. Jadi proses ini sangat penting. Maka dari itu P5. Di P5 itu prosesnya di sini benar-benar saya perhatikan. Nah itu. Lanjut ya. Ya, saya lanjutkan. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Ini pembukanya seperti ini. Ini apa yang halus. Ini penjenengan di monggo lah, penjenengan bahasanya monggo. Ini pembukanya kemarin saya perhatikan, nah rasa empatimu besar sekali loh. Nah, pada saat menolong murid baru di kelas ini. Di mana? Jadi kita itu tegur sapa di manapun lah. Mungkin kita melihat kejadian di mana, ya kita jangan ngobrol dari sana. Nggak masalah. Kita bikin apresiasi di sana. Nah, itu. Saya menghargai nilai kebajikanmu loh. Pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah, luar biasa. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu loh. Pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ini bentuk apresiasi yang sangat luar biasa dibanding dengan penghargaan tadi. Gitu. Jadi penghargaan akan diubah menjadi apa ya? Apresiasi. Mantap ya. Terus sebenarnya lomba, masa lomba dan hadiah ini udah ngapain? Kon melayu itu apa? Beda lagi, itu beda rasa. Nah, itu bukan pendidikan, tapi kompetisi. Di dalam kompetisi harus. Nah, itu. Di kompetisi beda dengan pendidikan. Jadi ini jangka panjang. Kalau kompetisi jangka pendek, berlari untuk itu hadiah menang itu apa kan itu lucu kan gitu. Oke, kita lanjutkan ya sampai di sini. Ya, kita lanjutkan. Kita akan dulu sekarang ini. Nah, tugas perbedaan hukum dan konsekuensi. Nah, ini nanti apa itu akan kita akan dimasukkan pengubahan dari hukum menjadi konsekuensi. Tolong diperhatikan baik-baik. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah titik dan sebagainya. Ini menurut penjenengan itu hukuman atau konsekuensi? Pernah mendengar kata konsekuensi kan? Pernah mendengar kata hukuman ya? Tapi paham lagi ya. Menurut penjenengan hukuman atau konsekuensi? Hukuman konsekuensi? Absen saya Pak. Ini adalah hukuman. Nanti penjelasan bisa membedakan mana itu hukuman. Ini asalkan bisa membedakan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman? Sepakat? Hukuman. Hebat, luar biasa. Ini sudah mulai bisa kan tadi? Oh, nah hukuman berarti menghukumi. Oh, boleh apa? Ya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Mengapa Bu? Kok mengatakan itu? Sanksi. Oh ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Mengapa Pak mengatakan konsekuensi? Oh, yang telah dia lakukan. Jadi harus terjadi gitu ya. Iya, betul sekali. Jadi terlibat. Mulai ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oh, betul. Ini aku sendiri. Bu Titi sudah mulai bisa. Oh iya, aku ngerti. Aku Yohan ngomongin berarti. Iya. Oke.
kita nanti kita belajar bersama, nggak apa-apa. Nah, belajar bersama. Belajar bersama. Nah, ini kebetulan ada P3K yang nanti akan mungkin tersebar atau mungkin bahkan ada di sini. Mudah-mudahan ini menjadi bekal penjenengan. Untuk menghadapi siswa sudah tidak ada kita. Penjenengan akan berdiri dengan dua kaki penjenengan. Kalau bisa yang apa itu inovatif dan sebagainya. Gitu. Lanjut ya, lanjut. Mulai disuruh untuk mengenakan sepatu, tidak untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Disuruh untuk ini tidak ya. Nah, hukuman. Oke, hukuman terus. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran besok. Hukuman. Ini adalah konsekuensi. Mengapa? Karena di sini bagian dari pendidikan PJOK. Nah, coba kita perhatikan bersama-sama. Biar nanti kita bisa membedakan mana itu hukuman dan mana itu konsekuensi. Hukuman itu bersifat menyakiti. Ini olahraga itu memang lari, Pak. Olahraga duduk saja. Lari adalah bagian Olahraga. Oke, kita lanjut. Kita tidak debat di sini. Nanti kita lanjut. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini udah paten ya. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Karena kamu lakukan itu harus seperti ini. Sedangkan sesuatu yang menyakitkan itu adalah hukuman. Pokok kamu. Wah. Berikutnya, hukuman itu adalah membuat anak sakit fisik maupun hati. Terkadang kita itu berkata yang mungkin melebihi dari kapasitas kita sebagai seorang guru. Itu sebenarnya menyakitkan. Stres. Pernah mungkin mengatakan kita kan pernah jadi murid ya, pernah untuk menjaga untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi adalah membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Berikutnya, anak membenci kedisiplinan. Ini untuk hukuman. Sedangkan untuk konsekuensi anak menghargai disiplin. Ya, anak itu akan menghargai disiplin karena konsekuensinya seperti ini. Berikutnya paksaan. Hukuman itu adalah bagian dari paksaan. Konsekuensinya di sini stimulus satu tanggapan. Ada sebuah tanggapan yang dimana akan muncul dari dirinya sendiri. Hukuman adalah mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sedangkan konsekuensi adalah mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ini perbedaan. Hukuman adalah konsep diri yang buruk. Konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Hukuman adalah anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Karena di tekoni kadang gak ngaku. Sedangkan konsekuensi itu adalah anak belajar untuk mematuhi peraturan. Berikutnya lagi. Marah. Hukuman itu adalah marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu adalah hukuman. Sedangkan konsekuensi adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out-nya. Hanya sementara waktu, itu konsekuensi. Dari sini nantinya ke depan kita akan tetap memilih hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi itu. Oh, dua-duanya. Betul. Ya. Sekarang saya bisa mengatakan, betul debat bahasa ini. Saya katakan betul, Bapak. Kalau kita terpaksa mundur satu langkah, hukuman harus berbeda. Itu kata diajar Bapak. Tapi jangan itu yang menjadi hal yang terdepan. Itu nanti kegiatan selanjutnya restitusi itu nanti kalau kita gagal restitusi hukuman bukan konsekuensi. Ya, ini restitusi ini. Nah, ini hal yang baru ini perlu saya bacakan secara lengkap. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
intinya dari sini adalah belajar pada kesalahan. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Kita tanya-tanya, kita ajak dialog, kita duduk bareng. Nah, bukan langsung dijudge, bukan langsung dimarahi dan sebagainya. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulianya. Dia ingin jadi seperti apa? Nanti di segitiga restitusi ini sangat lengkap. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah restitusi. Jadi Bapak Ibu nih, maksudnya P3K ini, nah ini menjadi modal luar biasa. Maka dari itu kemarin itu saya nyatakan penting, sangat penting. Nah itu. Ini adalah restitusi. Jadi restitusi itu mengembalikan diri mereka. Nanti lebih mendalam lagi melalui langkahnya yaitu segitiga restitusi. Betul ya? Ini hanya definisinya seperti ini. Saya lanjutkan. Nah dari sini tadi kita membahas banyak hal tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Identitas gagal apabila kita tuh melakukan seperti ini. Jadi ini dampaknya sangat negatif, Bapak. Nah, dampaknya sangat negatif. Nah, sedangkan konsekuensi ini dampaknya netral. Yura elek banget, yura rapi, netral. Nah, hukuman suatu yang menyakitkan itu mempunyai dampak seperti ini. Peraturan adalah titik-titik, kamu harus titik-titik. Itu peraturan yang dimana mempunyai dampak yang sangat tidak baik nanti di masa depan. Berikutnya konsekuensi di sini akan mempunyai dampak yang mungkin tidak begitu masuk di dalam negatif, juga tidak masuk di dalam positif. Nah, tujuannya adalah disiplin positif tadi. Nah, kita mengambilnya di sini yang restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Kamu mau jadi apa dan sebagainya. Menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Ini juga berguna juga untuk anak kita yang ada di rumah ini. Penjelasan sebagai orang tua ini harus bertindak seperti ini. Restitusi, korban mendapatkan ganti. Artinya tidak serta-merta kita biarkan dan sebagainya. Nah ini sini, korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti. Kalau di sini konsekuensinya diabaikan. Kalau di sini jelas akan dapat hukuman keadilan. Ini penjara dan sebagainya itu hukuman. Salah satu bentuk yang lebih kasarnya seperti itu. Murid atau anak akan tersakiti. Untuk konsekuensi murid anak dibuat tidak nyaman sementara waktu tempat tadi. Murid anak mendapatkan penguatan. Jadi ketika kita melakukan semua orang itu memang tidak ada yang sempurna. Pasti mempunyai sebuah kesalahan itu pasti. Maka dari itu perlu direstitusi, dikembalikan pada kekuatannya kembali. Nah, murid akan mendapatkan penguatan setelah kita ajak dialog. Saya tuh kemarin tak buat bukan prinsip percobaan. Itu hal nyata, memang nyata. Saya tuh benar-benar berhati-hati menghadapi itu karena bentak sedikit pasti dia tidak akan masuk lama. Nangis terus tidak masuk lama, sehingga saya tuh hati-hati. Saya melakukan restitusi ini dan saya udah di YouTube saya udah di YouTube juga ini. Nah dari situ dia itu ada muncul senyumnya, ada muncul kamu itu kenapa? Nek gak milu bapak, saya itu ingin senang. Tadi masuk dalam kebutuhan itu, nanti akan muncul dalam kebutuhan. Oke, kita lanjutkan. Sistem perilaku pasif agresif meningkat. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, sedangkan restitusi masalahnya terpecahkan. Jadi kalau kita tuh restitusi, ngajak dialog dan sebagainya, jangan marahnya dulu yang didahulukan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ini hukuman. Sedangkan konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi kita awasi terus. Murid, sedangkan restitusi di sini murid belajar bertanggung jawab untuk perilaku. Jadi mereka akan bertanggung jawab terhadap perilaku. Dia melakukan apa dan sebagainya. Perilaku hanya dapat pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Nah, konsekuensi di sini membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Sedangkan restitusinya adalah fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Ini restitusi. Nah,
Berikutnya peraturan adalah titik-titik. Kamu harus titik-titik. Ini harus sering biasa kita dengarkan. Nah, berikutnya untuk konsekuensinya apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih dan sebagainya. Restitusinya apa yang kamu yakini? Ini tadi masuk di dalam keyakinan kelas nanti. Apa yang bisa kamu lakukan? Nah, ini nanti bagian dari segitiga restitusi untuk memperbaiki masalah itu tadi. Nah, dan terakhir murid anak membenci peraturan itu jelas karena selalu sering dihukum akhirnya jadi berontak dalam dirinya akan membenci yang namanya peraturan. Bahkan muncul sebuah falsafah peraturan itu untuk dilakukan. Itu. Nah, untuk konsekuensi murid atau anak menghormati peraturan. Sedangkan restitusi di sini murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, tentunya kita akan memilih ini kan, Bu. Nah, tentunya kita akan memilih restitusi ini. Ini yang terbaik bagi kita. Jadi hukuman itu adalah pilihan terakhir. Kalau sudah benar-benar tidak tercapai. Saya lanjutkan ya. Ya, 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu tadi, belajar dari kesalahan untuk bangkit. Yang kedua memperbaiki hubungan. Yang ketiga tawaran bukan paksaan. Yang keempat restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, di dalam dirinya dia ingin jadi apa dan sebagainya. Restitusi mencari kebutuhan dasar, mendasari tindakan. Yang keenam restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi karakternya, tindakannya seperti apa. Kalau kita berbicara tentang tindakan, bahwa tindakan semua pasti punya itu tujuan. Restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ngerti ya? Ya, saya lanjutkan. Berikutnya yang ketiga ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas bahwa itu? Nah, sedangkan di kelas itu ada peraturan. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm belakang dari kendaraan roda 2? Nah, kenapa? Mengapa keselamatan? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Biar tidak menjadi kesehatan, keselamatan juga. Nah, ini yang kita yakini. Jadi mereka itu tidak hanya melihat peraturan, tapi juga yang diyakini seperti apa. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Keberhasilan untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi lebih menyentuh. Jadi tanpa kita perintah, pemerintahan itu sebenarnya ada kesalahan. Sebenarnya jangan peraturan, seharusnya keyakinan seharusnya. Biar mereka itu pakai helm kalau naik sepeda motor karena ingin selamat. Nah, ini kan kebanyakan kita tuh pakai helm karena peraturan. Ditilang. Iya, nah ini peraturan itu. Iya, saya kan belum yakin dulu. Ya, ini dimulai dari yang paling dalam bahwa kita di sini di sekolah kita sudah punya peraturan. Nah, nanti kita akan bergerak lebih jauh lagi itu keyakinan kelas. Berikutnya kita akan bergerak lebih jauh lagi ke lingkungan yang positif. Berikutnya lebih jauh lagi pada budaya-budaya positif. Nah, mudah-mudahan 10 tahun, 20 tahun yang akan datang bisa lah seperti itu. Karena ini jangka panjang, tidak bisa serta-merta kita melakukan langsung nggak bisa. Oke, saya lanjutkan. Ya, peraturan ini untuk peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini keyakinannya apa? Menurut ini? Keyakinannya apa? Menurut ini? Kalau tidak dikembalikan kan hilang. Ya. Oh, kalau tidak dikembalikan akan hilang. Berarti dia mempunyai tanggung jawab. Keyakinannya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Lainnya konsekuensi, bukan konsekuensi. Dilarang mengganggu orang lain. Saling
menghormati orang lain. Ini adalah satu keyakinan-keyakinan yang harus kita tanamkan pada anak-anak kita. Hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai. Disiplin. Wah, ini masih tersimbiosis bahwa disiplin itu harus patuh. Iya, masih itu. Memang. Ya. Iya. Jadi mengajar seorang yang sudah dewasa itu memang butuh space learning. Harus ada jangka waktu. Ini tak cepet ini. Saya tuh juga pusing. Saya tuh harus menghadapi beliau Profesor Hugo itu dalam sehari. Sehari itu hanya mulai jam 4 kadang sampai jam setengah 6. Itu berapa jam? Itu harus tuntas semua dan harus pakai debat-debat dan sebagainya. Pusingnya bukan main. Ini kalau kita itu sebagai orang dewasa tentunya pemahaman kita akan sangat sedikit kurang. Ini monggo lah buka-buka ini boleh nanti kalau cuma diminta ya silakan monggo. Dilarang melakukan kekerasan. Nah ini yang kelasnya apa? Menghargai orang lain, keselamatan, menghormati orang lain dan sebagainya itu. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan siapa tahu luar biasa. Bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain, bersabar, mulai sore cerdas. Gunakan masker. Kesehatan, keselamatan. Nah, jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan, keamanan. Nah, ini yang harus kita kembangkan kepada anak-anak kita. Artinya dari sini janganlah kita itu menggunakan kata-kata yang negatif. Katakan kata-kata itu yang dimana itu menggunakan kata-kata yang positif. Mau contoh ini. Iki gosok orang itu mantan ya. Nah, itu contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, saya juga nanti kebanyakan waktu. Berikutnya adalah pembelajaran yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini sangat penting bagi kita, untuk diri kita, untuk anak kita, dan untuk murid kita. Ada sebuah pertanyaan ini, monggo disimak bareng-bareng, terus nanti penjenengan itu seperti apa? Tak bacakan. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Rafa ini jelas rapi ini pasti rapi. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Monggo. Doni tidak membawa bekal, artinya berarti Doni lapar. Betul. Yang lain? Nah, mungkin. Berarti terus tindakan penjenengan apa ini? Hukum. Apa ini? Nah, jika menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Ditanya, dinasihati. Terus kira-kira alasannya itu apa? Satu tadi sudah bahwa si Doni itu tidak bawa bekal, artinya dia lapar. Yang lain? Alasannya apa? Lah ya dia itu lakukan seperti itu apa? Salah satunya itu lapar. Saudara dekatnya. Dia bisa membandingkan makanan dia dengan temannya. Mungkin dia bisa membandingkan supaya dia bisa membandingkan makanannya dengan makanan orang lain. Mungkin saja itu mungkin saja. Nah, yang lain banyak alasan-alasannya. Doni itu lebih kuat. Dia itu orang hebat. Orang ini rasa ini nah, boleh bisa itu terjadi. Yang lain tadi disebut tadi mungkin Doni itu tidak dibawakan, mungkin dia tidak ada kasih sayang di rumah. Oke, coba ini. Iya, ini sudah terjawab semuanya bahwa kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya ada 5. Paling mendasar itu adalah bertahan hidup. Orang itu kalau sudah bermasalah perut apapun dilakukan. Maka dari itu kalau di sini ada yang bawa piring sendok sendiri dari rumah itu karena takut lapar. Ya, jadi dari sini
Contoh lagi tadi, saya tuh lebih, berarti dia itu memang kebutuhannya adalah penguasaan dalam arti dia merasa lebih hebat. Harga dirinya karena dia Betul. Pemerintah. Berikutnya ada kasih sayang tidak dibawakan kok aku ngomong misalnya enggak digawan apa. Sehingga dia melakukan hal-hal yang dimana kita kadang-kadang di luar batas nalar kita. Nah, batas nalar kita. Sehingga dia itu melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan dan sebagainya itu karena kebutuhannya itu tidak tercapai. Berikutnya mungkin ada kesenangan. Tadi Bapak tadi bilang, kalau lu enak loh, aku gak enak. Mungkin dia tuh punya kebutuhan ini, kesenangan itu tadi. Nah, mungkin saja dia tuh jidoi tadi mempunyai alasan. Dia tuh bisa kelengkung, dia tuh berarti ini kebebasan. Perilaku yang kita lakukan pada mereka adalah apa? Kita ajak ngomong. Nah, dinasehati dan sebagainya. Ini yang dikatakan sebagai kebutuhan-kebutuhan dalam kurikulum Merdeka, Bapak Ibu. Kita kemarin itu salah persepsi. Kalau kita mengatakan, wah sing iso matematika ya belum belajar matematika, terus bahasa Indonesia. Ternyata itu yang kita penuhi itu kebutuhan ini. Mereka itu berbuat apa? Kita apa itu namanya? Kita penuhi seperti apa? Nah, dioncengin. Kita lanjut ya. Kita lanjut ya. Nah, berikutnya yang kelima, pelajaran yang kelima adalah posisi kontrol. Ya, posisi kontrol di sini tuh ada 5. Nah, ada 1 penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kita nanti itu berada di posisi mana? Oke, minta bacakan kalau nggak kelihatan, minta bacakan dulu. Nah, motivasi atau segala sesuatu yang kita lakukan pada anak-anak itu di sini banyak hal. Motivasi yang pertama, guru berbuat 1, menghardik, menunjuk, kau ini jalan dan sebagainya ya, menyakiti, menyindir-nyindir. Pernah mungkin saya pernah, saya jujur ya, saya pernah melakukan ini. Nah, pembuat dari sini, kalau kamu tidak melakukan, nah guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan, awas tidak menolak. Hasilnya Bapak Ibu, hasil dari apa yang kita lakukan itu memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Artinya mereka harus berdalam. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, ini sering terjadi. Dampaknya pada murid adalah mengulangi kesalahan dan mengulangi kesalahan. Berikutnya, membuat rasa bersalah. Ini menghindari hukuman. Identifikasi gagal jiwa, kontrol dari luar, membuat rasa bersalah. Berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa dan sebagainya. Guru berkata, kamu sudah tahu ibu lebih sekali mengatakan dan sebagainya. Nah, ibu stres dan sebagainya itu. Hasilnya adalah menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Itu pasti terjadi. Nah, berikutnya di sini adalah posisi yang berikutnya adalah tentang teman, membuat alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Nah, ingat, ibu pernah bantu dan sebagainya. Nah, hasilnya adalah ketergantungan. Dia apabila penjenengan itu dalam posisi menghadapi anak sebagai teman, mereka itu akan ketergantungan terhadap penjenengan. Ini saya pun juga merasa sangat bersalah. Berarti tangan pun terbegini. Saya itu kadang, aku bisa menghilangi karakter seperti itu. Dan anak itu, seakan-akan tergantung dengan saya dan sebagainya. Kok pindah guru ngomong dengan aku, bangun teman ngomong dengan aku, Pak, ning kelas 5 wae.
Jadi itu hal-hal terjadi, sering terjadi. Nanti sama halnya dengan budaya, karena di kelas 6 nanti anak-anak itu akan seperti itu, dan itu kemungkinan saja kita itu ada satu kesalahan-kesalahan yang dimana kita lakukan walaupun kita tidak sadar tentang hal itu, karena kita itu ingin lebih dekat dengan anak-anak dan sebagainya. Berikutnya memantau. Dari sini guru berbuat, menghitung dan mengukur. Guru berkata apa peraturannya. Terus berikutnya hasilnya adalah menyesuaikan diri bila diawasi. Nek dengan awal diri. Seperti contoh, kita punya alumnus yang punya permasalahan kayak gitu. Itu sebenarnya juga ambil hasil. Jadi saya itu benar-benar merasa sangat bersalah membaca ini. Oh ya kan. Terus berikutnya manajer. Nah, manajer di sini mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kita dialog dengan anak-anak, kan? Ini jadinya apa tuh? Ini kamu ini apa dan sebagainya. Apa yang kita yakini, keyakinan kelas tadi. Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah? Hasilnya adalah menguatkan pribadi. Walaupun tidak ada kita, walaupun ingin sudah lulus dari sini, mereka sudah tertanam pada dirinya untuk berbuat baik dan sebagainya. Materi. Ya, jadi ini lima posisi kontrol itu seperti ini. Ada hukum, membuat rasa bersalah, teman, memantau dan manajer. Ya, kita lanjut sekarang tugas ini. Pun dipahami tadi kalau perlu saya ulang lagi bukan? Lanjut. Oke, kita lanjutkan. Nah, kata Pak Arsono lanjut. Oke, lanjut. Tugas pertanyaan yang pertama. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini yang mengatakan kayak guru dalam posisi kontrol. Pengukur. Nah, yang pengukur. Kita coba. Membuat orang merasa bersalah. Ini orang itu akan merasa sangat bersalah. Dibanding-banding ini lepas jam ini kalau nah, jadi banding-banding ini, nah itu. Lanjut pertanyaan dulu. Ini apa itu pertanyaan pertama? Jawabannya masih melenceng. Perlu saya ulang lagi nih? Enggak. Kalau saya ulang lagi berarti saya ulang lagi di sini. Pahami tentang hal ini. Jadi nah itu tadi gitu. Nah itu saya lanjutkan aja. Daripada nanti kelamaan. Lebih jelas nanti kita baca berulang-ulang biar kita semakin paham tentang hal ini. Posisi kita itu sebenarnya ada di mana? Sering mendengar kayak gini. Pernah melakukan saya kecewa sekali. Kata Pak Arsono sering. Berarti Pak Arsono itu adalah guru yang dimana membuat muridnya merasa bersalah. Karena kan di situ kan tempatnya pertanyaannya kan pada yang pertama. Berikutnya pertanyaan yang kedua. Kamu tidak pernah benar melakukannya? Pernah melakukan seperti ini? Pernah gitu? Pernah. Nah siapa yang melakukan ini? Pengukur. Di penjenengan ketika melakukan hal itu, penjenengan itu dalam posisi menjadi guru sebagai guru pengukur. Ayolah, lakukan demi ibu. Tadi sudah tak jelaskan tadi. Lakukan demi ibu. Nah, apa? Lali. Ini berarti sebagai teman. Sebagai teman. Di posisi penjenengan sebagai teman. Di rayu-rayu. Kalau ngomong kalau yang dulu. Berikutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, pernah melakukan seperti itu? Pernah lah pasti itu. Nah, ini berarti penjenengan kalau pernah melakukan seperti itu, penjenengan adalah guru pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Pintar sekali. Masuk ini luar biasa. Dan inilah kita harus menjadi ini, Bu. Pak, mau disek huruf depannya apa? Oh, sini masih satu, Pak. Masih satu. Kamu selalu yang paling apa itu? Kamu selalu yang paling terakhir. Oke. Iya. Nah, ya. Jadi ini adalah bagian dari guru penghukum juga. Nah, dari sini melihat dari dampak-dampak ini tadi, Bapak Ibu. Melihat dari dampak-dampak ini tadi. Nah, dampaknya ini
tentunya kita harus memilih ini menjadi manajer yang dimana kalau semua terpaksa ya harus teman lah. Kepepet tenanan gak iso Pak wis terlalu sabar Pak wis gak isinya teman wae lah teman. Jangan menjadi penghukum dan berbuat salah. Mesakne. Ya, mesakne. Dia akan merasa berpuluh-puluh tahun dia akan merasakan itu. Saya itu dijewer Pak Jadi sampai sekarang saya itu ingat ya. Saya enggak salah. Wong telah beli gak kerungu. Ning gudang yang cut-cutan jujunge. Jewer sampai retek-retek kita. Itu masih teringat itu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini selanjutnya adalah segitiga restitusi, kelanjutan dari restitusi tadi. Nah, segitiga restitusi itu bentuknya seperti ini. Ini langkah yang pertama ini adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Yang keempat adalah menanyakan keyakinan. Nah, dari sini kita kupas satu persatu. Dari langkah yang pertama menstabilkan identitas. Nah, untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, itu menstabilkan identitas. Jadi identitasnya distabilkan dulu. Dia itu sebenarnya seperti apa? Dengan guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ini luar biasa ini. Wah, bahasanya politik-politis ini. Ini menurut kita yang ada di lapangan ini isu lebih menurut kita. Tapi dengan bahasa kita, ini bahasa yang gimana? Apa itu sangat rendah dan sebagainya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Diidentifikasi dulu, distabilkan dulu identitasnya. Jadi ketika ada anak yang bermasalah, ini yang saya lakukan pada Mas Dewi. Saya tanya dari awal, dia mengaku adanya, dia itu ingin senang. Terus berikutnya, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu kalau sudah puncaknya dia pasti akan ngomong belak-belakan. Lanjut nih. Ini langkah yang pertama menstabilkan identitas. Langkah yang kedua di miringnya yang ke atas kanan. Validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Jadi dia itu inginnya seperti apa? Nah, kita coba gali-gali dari dia yang melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan tadi yang kata sampaikan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, bertahan hidup dan sebagainya. Nah, guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Nah, coba ini kalau ini tidak terpenuhi semuanya, pasti ini melebihi ini. Dia akan melebihi. Mungkin dia bisa merampok dan sebagainya. Dia mungkin bisa mencuri dan sebagainya. Makanya perkataannya seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ini dengan bahasa kita yang mungkin lebih enak, ramah gitu kan. Bukan dalam posisi teman, tapi kita lebih cenderung ke penegasan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, jangan marahnya yang didahulukan. Apa yang penting bagi kamu? Nah, terus berikutnya, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu karena itu pilihan. Setiap perilaku itu punya tujuan, itu pasti. Nah, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tetapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Jangan seperti itu terus, biar mereka berubah. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Contohnya kalau terjadi kasusnya itu memukul, seperti tadi. Seperti tadi. Nah, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Dia pas lagi mengatakan, ya Pak, saya akan berjanji dan seperti itulah. Caranya seperti apa? Kejar terus. Dia itu tumbuh dari dalam dirinya. Nah, sehingga kita akan terlepas dari yang namanya hukuman. Nah, yang selama ini digembar-gemborkan apa itu namanya? Hak asasi anak, asasi dan sebagainya itu kita biar terlepas dari situ.
Berikutnya, langkah yang ketiga di segitiga restitusi, menanyakan keyakinan. Nah ini penjenengan nantinya akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Jadi nilainya bertanggung jawab, saling menghormati dan sebagainya tadi. Nah itu. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang telah kita sepakati. Di kelas 4 sudah buat kemarin, juga sudah saya videokan, tapi belum saya unggah karena ini gabungan dari ini nanti. Baru saya unggah ketika ini selesai. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini bentuk pertanyaan-pertanyaan yang menggali pada diri dia yang melakukan kesalahan itu, bukan hukuman yang kita berikan. Nah, itu namanya menanyakan keyakinan, sehingga dia akan menggali pada dirinya. Oh iya. Oke, kita lanjut. Ini bentuk intervensi 30 detik pada anak-anak. Mungkin bisa kita lakukan ketika ada anak kita yang bermasalah. Apa kamu ingin berbuat lebih baik dan sebagainya? Peraturannya apa? Nah, seperti kamu dan sebagainya itu. Apa yang kamu inginkan, peraturannya apa? Dan sebagainya. Dikembalikan kepada anak itu. Itu bentuk intervensi kita. Lanjut. Nah, refleksi. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Nah, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik, itu motivasi dalam diri kita, dalam diri anak kita. Peran Among kita sebagai seorang pendidik, kata Ki Hajar Dewantara itu kita sebagai Among. Peran Among seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini tadi. Saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Apakah tetap menjadi seorang penghukum? Tanyakan pada diri Anda, Bapak Ibu ya. Monggo saling merenungkan semuanya ini. Kita insya Allah surga semuanya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di sore hari ini, di kesempatan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dalam saya bertutur kata. Mungkin penjenengan merasa menyinggung aku, saya pun juga pernah tersinggung kayak gitu tentang hal-hal ini. Oke, saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantinya akan menjadi sebuah kalau dulu namanya peraturan. Nah, kalau sekarang namanya nanti akan kemarin saya ceritakan keyakinan kelas. Sudah bersiap-siap diri tentunya dari rumah ya. Ya, terus di sini keyakinan kelas itu apa? Ada yang tahu? Oke. Kalau tidak ada yang tahu, coba saya jelaskan sedikit mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah sebuah kesepakatan bersama yang dimana kita nanti akan membuat sebuah kata yang apabila kita gunakan, kita lakukan, kita akan menjadi orang yang baik, kelas yang baik. Oke, bisa dipahami? Nah, sekarang mungkin ada yang mau menyebutkan contohnya itu salah satunya apa? Mungkin satu kata yang dimana membuat kita baik, membuat kita itu bagus, baik secara diri kita maupun dalam kelas. Mungkin ada yang Mbak Anu. Sopan dan santun kepada Bapak Ibu guru. Mungkin yang lain. Mas Davi. Menjaga kebersihan. Ya, terima kasih. Oke, itu salah satu contohnya seperti itu ya. Nah, sekarang tugasnya kita nanti akan diskusi bersama-sama. Namanya kesepakatan kelas, keyakinan kelas, tidak banyak-banyak. Jadi kita buat sedikit tapi yang bermakna bagi kita. Oke? Silakan dikerjakan di kertasnya masing-masing. Sobek satu kertas, ditulis di kertasnya masing-masing. Nanti jika sudah selesai, terus ditempel di sini. Nah, ditempel di sini. Oke? Di sini. Bisa dipahami? Selamat mengerjakan.
bermakna bagi kalian? Satu saja, tidak usah banyak-banyak. Satu anak, satu. Yang sudah, silakan langsung ditempel. Yang sudah langsung ditempel, silakan ditempel. Terima kasih anak-anak semuanya sudah menempelkan sebuah kata keyakinan masing-masing. Ini benar-benar diyakini ya? Benar-benar dari sanubari ya? Oke, akan saya bacakan coba yang pertama. Percaya diri. Oke, hebat. Nah, ini ada yang mengatakan keyakinan kelas kita nanti percaya diri. Yang kedua ada menjaga kebersihan. Di dalam satu kelas harus jaga kebersihannya, gitu kan? Ya, betul. Disiplin artinya di sini selalu belajar, selalu menaati apa yang menjadi keyakinan kita, bahwa kita akan menjadi anak yang lebih pintar. Nah, lanjut. Sopan dan santun kepada Bapak Ibu guru. Nah, kita harus menghormati, kita harus menjaga sikap kita terhadap Bapak Ibu guru. Nah, supaya kita tercermin sebagai seorang atau orang yang terdidik. Oke, lanjut. Saling menghormati teman. Nah, ini hampir sama ya kan? Sopan santun dan ini saling menghormati. Berikutnya ada yang harus dilakukan, menjaga kebersihan. Yang tidak boleh dilakukan, main bola di kelas. Oke, ini termasuk menjaga kebersihan. Ini sama seperti ini. Berikutnya tidak boleh ramai di kelas, termasuk sopan santun, ya kan? Berikutnya ada berbicara sopan. Ini sopan santun juga. Berikutnya tidak boleh berbicara kasar. Ini sopan santun juga. Terus berikutnya ada keyakinan kelas, mendengarkan setiap penjelasan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Oke, bisa ini. Terus tidak boleh membedakan teman. Termasuk menghargai teman tadi, saling menghormati teman. Ini tidak boleh membedakan teman ini tadi. Berikutnya peduli dengan teman. Ini sama, menghormati teman. Sopan santun sama. Tidak boleh membedakan teman, sama. Tidak boleh omong kotor. Omong kotor, kan? Nah, itu boleh, termasuk sopan santun. Berikutnya ada senang, saling menghormati sesama lain dan sesama teman maksudnya. Nah, boleh. Berikutnya di sini senang. Dalam kelas harus senang, riang, kan itu. Berikutnya ada menolong teman saat kesusahan. Berikutnya ada ini menolong, tolong menolong atau gotong royong bisa ya kan? Gotong royong bisa. Berikutnya ada rajin. Nah, berarti yang sudah sama berarti tidak ini saya ambil ya. Ini saya ambil, nanti kita buat kesepakatan bersama untuk yang kita gunakan di sini. Ngomong kasar di sini. Ya, dari sini kita sepakati bersama-sama bahwa keyakinan kelas kita yang pertama adalah percaya diri. Kedua adalah menjaga kebersihan. Yang ketiga adalah disiplin. Yang keempat adalah sopan dan santun kepada Bapak Ibu guru. Terus berikutnya adalah saling menghormati teman. Berikutnya adalah menolong teman saat kesusahan. Ada rajin, ada senang. Oke, mungkin itu ya. Itu yang menjadi sebuah kesepakatan kita bersama-sama di pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat dan benar-benar kita yakini. Kalau kita melakukan itu, pasti kita akan menjadi orang yang baik. Kita pasti menjadi kelas yang baik. Nah, benar-benar diyakini. Oke, mungkin ada masukan, silahkan ngomong. Ada yang mau memberikan usulan, silahkan ngomong. Yuk, silahkan. Ada yang memberi usulan? Ada? Tidak ada? Berarti kita sepakati ini sanggup untuk bagaimana ini menjalani bahwa kelas kita harus percaya diri. Percaya diri itu contohnya seperti apa, Pak? Percaya diri contohnya tidak boleh malu, apalagi betul. Nah, apalagi contohnya percaya diri. Apalagi tidak boleh tegang. Percaya diri, harus percaya diri. Nah, tidak boleh tegang, takut artinya. Maksudnya tegang itu takut. Tidak boleh takut, betul, hebat. Nah, oke, selanjutnya menjaga kebersihan. Contohnya apa? Membuang sampah pada tempatnya. Apalagi?
belajar. Waktunya bermain, belajar, hebat. Nah, kita lanjut sekarang untuk sopan dan santun, baik kepada bapak ibu guru maupun kepada orang atau sesama kita. Mungkin itu usianya lebih tua daripada kita. Mungkin contohnya sopan apa? Sopan itu apa? Segala tingkah laku kita itu kalau dikatakan dalam bahasa namanya sopan. Santun itu adalah ucapan kita. Makanya tadi yang kata jorok dan sebagainya tak jadikan satu, sopan dan santun. Termasuk menghormati itu sopan dan santun. Oke? Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yang sopan, menghormati orang tua. Ada lagi kalau di sekolahan seperti apa contohnya? Bapak ibu guru. Nah, contoh dalam perilaku tingkah lakunya seperti apa? Tidak berbicara kotor itu santun. Nah, kalau sopan contohnya menundukkan badannya ketika berjalan di depan orang yang lebih tua, ya kan? Bilang apa? Permisi. Orang Jawa mengatakan derek langkung, ya kan? Nuwun sewu, derek langkung dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan sekarang saling menghormati teman. Nah, contohnya saling menghormati teman itu seperti apa toh? Tidak boleh membuli teman. Betul. Apa lagi? Tidak membeda-bedakan teman. Apa yang dibedakan? Apa? Budaya? Tidak boleh membeda-bedakan. Oh, ternyata budayanya seorang berangkal sana dengan orang mercon itu berbeda. Nah, contoh ya kan. Nah, ada lagi? Agama tidak boleh membeda-bedakan agama, karena agama diyakini semua orang pasti meyakini agamanya benar semua. Itu saya meyakini agama saya benar, kamu meyakini agamamu benar juga. Nah, itu saling menghormati contohnya. Berikutnya menolong teman saat susah. Contohnya apa? Orang jatuh ditolong. Ada lagi? Orang susah, contohnya yang susah namanya uang itu bukan ya. Nah, contohnya apa? Orang susah mungkin terjadi bencana di sebagainya, kita harus saling menolong. Lanjut sekarang rajin. Nah, contohnya rajin dalam kehidupan sekolah. Contohnya apa? Rajin di rumah, rajin belajar, rajin menyapu, membaca, rajin menulis dan sebagainya. Banyak ya. Nah, terus berikutnya ada yang terakhir adalah senang.